Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis buku kami yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Di sini saya Andre Hanif Pradana dengan dua anggota rekan kami, yaitu Ivan Gunawan dan juga ada Rehan Risandi Perdana Putra. Dalam daftar selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang identitas buku, praktikum kewirausahaan, kelengkapan materi, keakuratan materi, mendorong keingintahuan, kemutakhiran materi. Selanjutnya ada kelayakan penyajian, analisis kelayakan bahasa, komunikatif, diagnosis dan interaktif, kesesuaian dengan peserta didik, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, penggunaan istilah simbol dan icon, kelayakan kegrafikan, dan kelayakan penyajian. Baik, yang pertama membahas tentang identitas buku. Yang pertama, judul bukunya adalah Bahasa Indonesia, pengarangnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, penelahnya itu Muhammad Rapitang, Dwi Punanto, dan Liliana Mulyastuti. Penulis oleh Eko Sasih, pereview guru oleh Cut Nilawati, penyelia penerbitan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Bali Bank Kemdikbud, cetakan kedua edisi revisi 2017, tahun terbit pada tahun 2014, tebal buku 6, 282 halaman, ilus 25 cm. Selanjutnya ada ISBN bernomor 978 602 282 968 3. Itu pun di jilid lengkapnya, sedangkan di jilid 2 ini bernomor 978 602 282 9706. Ditunjuk untuk siapa? Untuk SMP atau Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Disusun dengan huruf Minion Pro 12 poin. Baik, selanjutnya ada kelengkapan materi. Wacana yang dituangkan dalam buku teks ini di mana mencakup ruang lingkup yang dijelaskan dalam subtopik dan subbab, yaitu dengan memotivasi dan siswa untuk belajar aktif. Dalam buku Bahasa Indonesia, ekspresi diri dan akademik untuk SMP kelas 8 yang kami telaah kesesuaian uraian materi dan sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1. Kelengkapan materi. Pada bab 1 ini menjelaskan unsur-unsur berita, meringkas dan menyebutkan berita. Kemudian bab 2 menjelaskan ada unsur iklan, slogan, dan poster. Pada bab 3 itu menjelaskan tentang materi, mengenali unsur-unsur teks eksposisi, menyimpulkan isi teks eksposisi, menelaah dan struktur dan kaidah teks eksposisi. Kemudian pada bab 4 menjelaskan tentang menemukan unsur pembentuk puisi dan juga menyimpulkan isi puisi. Pada bab 5 tentang ciri-ciri eksplanasi dan meringkas teks eksplanasi. Kemudian bab 6 menjelaskan tentang ciri-ciri ulasan dan menjelaskan kembali teks ulasan. Bab 7 itu menemukan teks ajakan dalam teks eksplorasif, isi teks eksplorasif. Nah, kemudian di bab 8 menjelaskan tentang unsur-unsur drama dan menafsirkan kembali isi drama. Dan yang terakhir bab 9 menjelaskan tentang informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dengan tuntunan yang ada di kompetensi inti maupun kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP. Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Raihan. Baik, di materi selanjutnya yaitu ada keakuratan materi. Keakuratan materi itu tersebut ada 6 struktur. Yang pertama yaitu keakuratan konsep dan definisi.
Materi yang terdapat dalam buku teks yang memiliki keakuratan dan terkonsep dalam satu buku yang tidak menimbulkan banyak definisi, sehingga tidak membuat siswa menjadi pusing dalam memahami materi yang disajikan dalam buku tersebut. Contohnya dalam bab 1 mengenai materi berita seputar Indonesia. Tidak banyak definisi yang disampaikan, terdapat definisi tapi tidak terlalu banyak. Terdapat definisi mengenai berita dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita. Lalu yang kedua, ada keakuratan fakta dan data. Dalam buku teks ini memiliki materi sekaligus informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan data untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi yang disampaikan. Contohnya dalam bab 3 mengenai materi teks eksposisi dalam media massa. Dalam dilihat dari segi contoh teks berita yang disampaikan, memiliki informasi mengenai berita tentang nasib hutan yang dieksploitasi oleh manusia di Pulau Sumatera. Lalu yang ketiga, ada keakuratan contoh dan kasus. Contoh dan kasus yang sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta didik. Contohnya, dalam bab 6 mengenai materi ulasan karya kita disiplin, siswa diharuskan membaca suatu teks yang ada pada buku tersebut mengenai materi pembelajaran tersebut. Setelah membaca, siswa dapat memahami isi dari teks ulasan tersebut. Setelah memahami, siswa menganalisis ciri-ciri apa saja yang terdapat dalam sebuah teks ulasan. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat teks ulasan sendiri dengan memperhatikan ciri-ciri teks ulasan. Lalu yang keempat, ada keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi. Dalam buku teks ini memuat gambar, diagram, dan ilustrasi. Contohnya dalam bab 4 mengenai indahnya berpuisi dalam materi tersebut, terdapat gambar mengenai puisi tersebut, diagram mengenai unsur-unsur puisi, dan ilustrasi mengenai makna dari puisi yang disajikan dalam materi tersebut. Lalu yang kelima, ada keakuratan istilah. Istilah yang terdapat dalam buku teks ini sesuai dengan berlaku dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Contohnya istilah fiksi dan fiktif. Istilah tersebut masuk ke dalam istilah yang terdapat dalam bahasa dan sastra Indonesia. Lalu selanjutnya yang terakhir ada keakuratan acuan pustaka. Pustaka yang disajikan dalam buku teks ini mengacu pada Kemendikbud, terlihat dari materi dan kurikulumnya. Buku teks ini merupakan buku teks untuk sekolah yang menggunakan Kurvilas. Baik, slide selanjutnya. Di sini yaitu ada mendorong keingintahuan terhadap siswa. Dalam buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP kelas 8 yang kami telaah mendorong keingintahuan sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mendorong rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu sendiri sangatlah penting, sebab dengan adanya rasa ingin tahu pada diri siswa, mendorong siswa untuk menambah wawasannya sendiri. Lalu yang kedua, mendorong keinginan untuk mencari informasi lebih jauh. Terdapat beberapa materi yang dapat mendorong keinginan peserta untuk mencari informasi lebih jauh. Slide selanjutnya. Lalu yang slide selanjutnya ada praktikum dan kewirausahaan. Dalam buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 8 yang kami telaah, praktikum dan kewirausahaan sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu menarik minat. Dalam buku teks Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP kelas 8 yang kami telaah, materinya sudah cukup menarik minat siswa. Lalu yang kedua, menstimulasi aktivitas siswa. Dalam buku teks Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP kelas 8 yang kami telaah dalam hal pemilihan bentuk, kesesuaian, dan variasi wacana sudah dapat menstimulasi aktivitas siswa. Dalam buku teks ini, materi dapat disampaikan dengan berbagai metode. Lalu yang ketiga, ada ilustratif. Ilustratif yang disajikan dalam buku teks tersebut menarik dan sudah sesuai sebab memperjelas isi buku dan memberikan daya tarik. Selanjutnya.
Yaitu yang keempat, ada menghargai perbedaan individu. Dalam buku teks Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP kelas 8 yang saya telaah, materi sudah menghargai perbedaan individu. Lalu yang kelima, menumbuhkan motivasi. Dalam buku teks Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP kelas 8 yang saya telaah, materinya sudah menumbuhkan motivasi pada siswa, yaitu siswa diinstruksikan belajar dari dalam buku teks tersebut. Baik, slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ivan. Baik, selanjutnya adalah kelayakan penyajian. Dalam kelayakan penyajian ini terdapat konsistensi penyajian. Konsistensi sistematika penyajian dalam buku teks ini baik mulai dari cover, pendahuluan yang berisi kata pengantar, daftar isi, dan standar isi. Kemudian bagian ini meliputi uraian materi, wacana, pelatihan, atau penugasan, ilustrasi, tabel, dan lainnya. Kemudian ketentuan konsep. Pada ketentuan konsep ini terdapat uraian, contoh, dan latihan dalam buku teks ini saling berurutan mulai dari pembahasan mengenai materi tersebut. Jadi siswa diberikan contoh mengenai materi pembelajaran, dan yang terakhir siswa diberikan tugas sesuai dengan apa yang sudah mereka amati pada materi dalam buku tersebut. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan antar bab. Uraian topik atau materi sesuai dengan KD yang telah ditentukan. Contohnya terdapat pada bab 1, menentukan unsur-unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, kemudian menemukan struktur dan kaidah berita, dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Next. Yang berikutnya adalah analisis kelayakan bahasa. Terdapat analisis kelayakan bahasa yang pertama adalah lugas. Ketepatan struktur kalimat dalam buku bahasa Indonesia tersebut terdapat kalimat yang digunakan sangat terstruktur, tepat dalam menyusun kosakata. Kemudian keefektifan kalimat. Kalimat yang digunakan pada buku bahasa Indonesia tersebut lebih banyak menggunakan kalimat yang sederhana, efektif sehingga mudah dipahami, tidak bertele-tele atau mengalihkan pembahasan pada pembahasan lain. Kemudian pembakuan istilah atau bahasa yang digunakan pada buku paket Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 8 ini sesuai dengan KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Next nih. Kemudian diagnosis dan interaktif. Yang pertama, kemampuan memotivasi peserta didik. Anak tidak akan cepat bosan, ditambah dengan buku ini yang menarik, pembahasan tidak lagi dijabarkan sedemikian rupa. Tetapi di buku ini pembahasan materi yang penting dibuat dengan poin-poin kerangka yang menarik dan warna-warni. Selain akan mudah diingat, peserta didik tidak akan cepat bosan dalam membaca. Kemudian mendorong berpikir mandiri, pendapat atau pandangan kritis peserta didik dalam mengeluarkan gagasan dan pikiran. Peserta didik akan secara mandiri menemukan persoalan-persoalan yang dimasalahkan, tidak lagi bergantung pada jawaban yang ada di dalam buku. Next nih. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama ada ketetapan bahasa. Setelah ditelaah dan dianalisis, memang dalam segi ketetapan bahasa, penulis sepertinya memang apik dalam menulis dan menetapkan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia atau KUEBI. Kemudian ada ketetapan ejaan, begitupun dengan ejaannya. Ejaan pada buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 8 ini mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Lanjut nih, next. Kemudian ada kelayakan kegrafikan. Yang pertama adalah ukuran buku. Dalam pembentukan buku ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ukuran buku pun tidak luput jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Ukuran buku yang dipergunakan pun sudah diatur oleh pemerintah sesuai dengan standar ISO. Pada buku paket sekolah, ukuran yang dipergunakan sesuai dengan standar ISO, yaitu standar kertas seri B. Begitu juga dengan buku paket Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 edisi revisi 2017 ini, yaitu dengan ukuran kertas B5. Kemudian ada desain kulit buku. Buku paket Bahasa Indonesia ini didomisi oleh warna hijau. Pemilihan warna yang digunakan untuk jilid buku terlihat segar dipandang mata. Warna hijau tua pada bagian atas jilid buku dipadukan dengan warna hijau muda, serta warna hijau kekuningan membuat tampilan warna jilid buku menarik. Kemudian ada tipografi kulit buku. Untuk ukuran huruf untuk judul buku lebih besar dibandingkan dengan ukuran huruf-huruf pada tulisan lain yang ada pada jilid buku. Judul buku hanya ditulis dengan judul bahasa Indonesia dengan tulisan warna hitam. Kemudian ada ilustrasi kulit buku. Ada beberapa ilustrasi yang ada pada jilid buku paket tersebut, yaitu bendera merah putih, buku yang sedang terbuka, dan ilustrasi gambar tangan yang sedang menulis di secarik kertas. Kemudian ada desain isi buku. Penempatan unsur tata letak penulisan pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 edisi revisi 2017 terbilang konsisten. Dimulai dari kata pengantar, daftar isi, penulisan bab, subbab, dan lain-lain. Kemudian ada tipografi isi buku. Buku tersebut tidak banyak menggunakan banyak jenis huruf. Jenis huruf yang digunakan dari awal sampai akhir buku merupakan satu jenis huruf yang sama. Hal itu membuat siswa akan lebih mudah memahami tulisan pada buku tersebut, karena jenis huruf yang dipilih bukanlah jenis huruf hias yang justru akan mengurangi keterbacaan susunan teks. Kemudian ada ilustrasi isi. Pada buku paket Bahasa Indonesia SMP kelas 8 edisi revisi 2017, sangat memerhatikan untuk jenjang apa buku paket ini ditunjukkan. Seperti yang kita ketahui, untuk SMP kelas 8 masih ada jika anak-anaknya pada buku ini isinya sangat sesuai dengan siswa SMP kelas 8. Karena tidak hanya sekedar bacaan ataupun tulisan biasa, tetapi disertai dengan ilustrasi-ilustrasi atau gambar, sehingga pembahasan tidak membosankan. Kemudian ada kualitas kertas. Kualitas kertas yang digunakan pada buku ini pun adalah kertas yang tebal. Begitu juga dengan kertas yang digunakan untuk jilid buku. Kemudian kualitas penjilitan. Kualitas penjilitannya ini sama tebalnya yang digunakan. Untuk kertas yang digunakan lebih tebal dibandingkan dengan kertas yang digunakan untuk isi buku. Kertas jilid pun licin seperti dilapisi plastik. Next nih. Baik, untuk selanjutnya akan diberikan kesimpulan kepada teman saya. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas pembacaan materinya. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami berdasarkan hasil pembahasan analisis buku bahasa Indonesia untuk SMP atau Madrasah Sanawiyah kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Peneliti menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kelayakan isi buku teks bahasa Indonesia ini
menurut kelompok kami udah sesuai dengan materi, dengan KI dan KD. Terus yang kedua selanjutnya tuh dari segi teknik penyajian, dari kelayakan penyajian buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 sudah ditinjau dari teknik penyajian, pendukung penyajian, dan pembelajaran. Menurut kelompok kami sudah cukup baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya ditinjau dari lugas, komunikatif, diagnosis, dan interaktif. Menurut kelompok kami dapat dikategorikan sudah baik dan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan mudah dimengerti. Yang terakhir yaitu dari segi ukuran buku, desain kulit buku, tipografi kulit buku. Menurut kelompok kami sudah sesuai dengan mata pelajaran dan membantu peserta didik untuk memahami soal-soal melalui ilustrasi gambar yang disajikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.